Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengedit yang lebih simple dengan menggunakan satu aplikasi sejuta umat. Ya, istilahnya seperti itu ya. Kenapa? Karena ini aplikasi editing foto yang paling mudah, paling gampang. Kemudian toolsnya juga tidak ribet dan tidak semua tools yang ada di aplikasi ini harus dipakai untuk mengedit foto kalian. Sesuaikan dengan kebutuhan ya. Tetapi tidak walaupun toolsnya banyak yang akan saya bahas di sini tidak semua. Hanya tools-tools sederhana atau tools basic yang sangat diperlukan dalam pengeditan foto. Baik itu foto yang bersifat landscape, portrait ataupun fashion fotografi, food fotografi, atau mungkin small things, souvenirs, dan seterusnya yang bisa kalian terapkan di foto teman-teman yang ingin diunggah ke media sosial. Sekarang kita buka aplikasi yang bernama Snapseed ya teman-teman, pasti sudah tahu. Jika belum mengunduh silakan diunduh dulu di Play Store. Saya akan buka tools yang pertama. Di sini saya sudah menyediakan sebuah foto ya. Foto ini sudah saya crop dengan menggunakan tools cropping ya. Kita tinggal pilih menyesuaikan media apa nanti di sosial media yang ingin kita pakai, atau menyesuaikan potongan mana yang akan difokuskan atau potongan mana yang akan dibuang ya. Jadi fungsi dari crop ini berbagai macam kebutuhan yang akan kita gunakan ya. Di sini saya sudah mengcrop menjadi skala yang biasa digunakan pada YouTube ya, yaitu 16:9. Kita checklist dulu. Kemudian tools yang pertama yang akan saya kenalkan adalah tools yang ada di ujung kiri ini ya, yaitu tools yang namanya details ya. Di dalam tools details ini yuk kita lihat dulu apa yang ada di sini. Yang ada di tools ini yang pertama adalah structure ya. Oke, kita lihat dulu yaitu structure. Kemudian yang ketiga adalah sharpening. Structure bisa kita tambah atau kurang. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat gambar itu lebih memiliki detail ya, karena ini gambarnya tidak kita zoom ya, artinya gambarnya bagian-bagiannya tidak terlalu fokus kepada detail, maka detailnya tidak terlalu nampak tetapi dia menjadi agak lebih tajam ya. Sesuaikan kebutuhan dalam pengeditan, tidak perlu banyak-banyak plusnya, ataupun mungkin kita ingin memperhalus foto kita sehingga detailnya tidak tampak ya, itu silakan diturunkan seperti ini misalnya. Nah, kemudian di tools yang kedua di dalam details ini adalah sharpening, yaitu untuk mempertajam foto. Apakah mempertajam warnanya, apakah mempertajam teksturnya, ataukah mempertajam details ya. Begitu juga warnanya juga bisa. Tinggal ditambahkan ya sesuai kebutuhan, turunkan lagi atau ditambahkan lagi dan seterusnya. Kemudian kita checklist di sudut kanan bawah. Kemudian yang selanjutnya adalah fitur tune image ya. Teman-teman bisa lihat di sini yang dinamakan dengan fitur tune image ya. Dia ingin memperkuat pola-pola apa yang ada di sebuah foto, mulai dari kecerahan bisa dikurangi, bisa diturunkan ya, atau dinaikkan seperti ini ya. Perbedaannya ketika dinaikkan ke cahaya yang lebih terang menjadi seperti ini ya, pucat, berkurang details, dan bisa cenderung overexposure ya, atau kelebihan dia exposure-nya. Bisa diturunkan seperti ini sehingga dia menjadi lebih gelap ya, tidak sesuai dengan keadaan waktu kita mengambil foto tersebut. Oke, silakan ditambahkan.
Kemudian yang kedua di sini ada kontras ya. Kontras ini untuk membuat objek yang kita akan edit ini menjadi kontras dengan apakah itu backgroundnya atau foregroundnya. Oke. Ada perubahan sedikit ya. Kalau saya kurangi, saya tambah, itu ada perubahan sedikit. Oke, kontras maksimal seperti ini. Ketika diturunkan kontrasnya menjadi seperti ini. Ya. Nah, ditambah kontras diturunkan. Oke. Kemudian yang seterusnya adalah saturation. Saturasi ini berhubungan dengan warna. Kalau dia warnanya ingin dia lebih terangkan lagi atau lebih warnanya lebih ngejreng, maka saturasinya ditambah. Oke. Tapi jika kita ingin objek tampak lebih pucat, diturunkan saturasinya hingga bisa menjadi seperti BW ya, black and white saja atau abu-abu lah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ambience. Ambience ini adalah cahaya yang ada di sekitar objek pada saat foto diambil. Ini bisa ditambah, bisa dikurangi. Misalnya seperti ini. Ya, cahaya yang ada di sekitar itu atau diturunkan. Ditambah atau diturunkan. Ditambah dia jadi lebih kuat, diturunkan dia jadi lebih lemah. Kemudian yang selanjutnya adalah highlights. Highlights itu diperlukan pada saat misalnya ya saat membuat portrait fotografi ataupun food fotografi, biasanya di permukaan-permukaan yang mengandung minyak atau cairan itu dia akan tampak lebih dominan highlightsnya, sehingga kita boleh memperkuatnya dengan menambah highlights atau menurunkan highlightsnya. Kemudian selanjutnya adalah shadows. Shadows ini kalau kita tambah dia tidak menampakkan detail ya, tapi kalau shadowsnya diturunkan dia menjadi lebih detail objek fotonya. Kemudian warmth ini adalah untuk membuat suasana ya, mau lebih hangat atau dia lebih terlihat cold atau dingin, beda ya, beda nuansa. Ketika warm dia akan cenderung seperti ini, kita maksimalkan cenderung seperti ini, tetapi kalau diturunkan dia akan tampak seperti ini ya. Ini untuk foto-foto ala-ala ya. Nah, ini yang lebih natural. Oke, silakan ditambahkan menyesuaikan dengan keadaannya. Satu lagi yaitu fungsi dari white balance ya, white balance yang ada di sudut kanan atas. Di sini ada tools, fitur temperatur dan tint. Temperatur ini sama dengan yang tadi ya, hampir sama fungsinya dengan warm. Oke, untuk menentukan temperatur foto. Digeser semakin merah, diturunkan semakin kebiruan seperti ini. Oke, sesuaikan. Kemudian masih di white balance kita bisa menambahkan tint. Ya, tint itu seperti ini untuk membuat mood menjadi lebih bernuansa kemerahan atau bernuansa kehijauan seperti itu. Biasanya kita gunakan dalam fotografi yang bersifat landscape, pemandangan atau arsitektur dan seterusnya. Oke, nanti kita lanjut lagi.